Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah perhatikan peta konsep yang ada di depan kalian dengan baik. Pengertian disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa. Faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Sekarang kita lanjutkan ke dampak disintegrasi bangsa. Dampak utama dari disintegrasi bangsa adalah hilangnya persatuan dan kesatuan, serta munculnya perpecahan. Misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan, merupakan salah satu contoh dari dampak disintegrasi bangsa. Pada awalnya, Korea Utara dan Korea Selatan adalah bersatu atau suatu kesatuan. Akan tetapi, karena terjadi perbedaan, kemudian berseberangan, bahkan terjadi peperangan, maka akhirnya lahirlah Korea Utara dan Korea Selatan. Itu hanya salah satu contoh saja. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain terkait dengan dampak dari disintegrasi bangsa yang terjadi, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain. Kita lanjutkan. Kalau tadi Pak Hari menjelaskan tentang disintegrasi, dari pengertiannya, faktornya, serta dampaknya, maka sekarang kita akan belajar tentang pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Yang perlu kalian ketahui begini, bahwa negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 itu kita masih harus terus berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kenapa? Karena Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan Belanda masih tetap ingin menjajah Indonesia. Akan tetapi yang sangat disayangkan begini, ketika bangsa kita sedang menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, yang seharusnya semua elemen bangsa atau kekuatan bangsa bersatu untuk membantu pemerintah, justru di Indonesia sendiri terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1948 atau yang lebih dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Nah, di sebelah ada tanda gambar, kalian bisa perhatikan, tanda gambar tersebut adalah tanda gambar dari Partai Komunis Indonesia. Perhatikan gambar dua tokoh yang ada di depan kalian dengan baik. Dua tokoh tersebut merupakan tokoh pemimpin pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, yaitu Musso dan Amir Syarifuddin. Lalu siapa itu Musso? Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926. Dan pada tanggal 11 Agustus 1948, ia kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Lalu siapa Amir Syarifuddin? Amir Syarifuddin adalah seorang Perdana Menteri yang kemudian dijatuhkan, dan setelah dijatuhkan ia merasa kecewa, kemudian mendirikan FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bergabung dengan Musso dan untuk melakukan pemberontakan pada tahun 1948 atau yang kita kenal dengan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948.
latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Apabila kita bicara tentang latar belakang pemberontakan PKI Madiun, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Kita bisa lihat yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat, kemudian kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta, dan selanjutnya kedatangan musuh dari Uni Soviet. Artinya begini, ketika Kabinet Amir Syarifuddin dijatuhkan, maka kemudian Amir Syarifuddin itu merasa kecewa dan dia kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat. Dan Front Demokrasi Rakyat ini kemudian melakukan kritik terhadap kebijakan dari Kabinet Hatta. Akan tetapi, kritikan yang dilakukan FDR atau Front Demokrasi Rakyat tidak membuat Kabinet Hatta goyah, apalagi jatuh. Mengapa? Sebab Kabinet Hatta didukung oleh beberapa organisasi dan partai politik besar, seperti PNI, Masumi, dan organisasi pemuda pimpinan Latu Harhari. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Nah, yang perlu kalian ingat, Kabinet Amir Syarifuddin itu jatuh diakibatkan karena penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Kenapa persetujuan Renville dianggap terlalu menguntungkan Belanda? Kita lihat, sebab wilayah kekuasaan Indonesia menjadi lebih sempit. Selanjutnya, pengosongan terhadap kantong gerilya yang melemahkan semangat perjuangan Indonesia. Nah, persetujuan Renville inilah yang membuat Kabinet Amir Syarifuddin pada akhirnya harus berakhir atau jatuh. Sedangkan alasan utama PKI Madiun pada tahun 1948 melakukan pemberontakan adalah, kalian lihat, alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka di sini adalah PKI, memiliki cita-cita ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Nah, kalian catat. Jadi cita-citanya ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Itu adalah alasan utama kenapa PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1948. Pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat atau FDR didirikan oleh Amir Syarifuddin untuk memperkuat sikap oposisi Amir Syarifuddin terhadap pemerintah. Nah, di situ ada kalimat oposisi. Tentunya kalian tidak asing mendengar kata oposisi, baik itu pada masa lalu, pada masa sekarang, dalam pemerintahan, itu kita mengenal istilah oposisi. Nah, dalam dunia politik, oposisi berarti penentang atau menentang dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan yang sedang berkuasa. Dan biasanya partai-partai politik menyebut dirinya dengan partai penyeimbang. Artinya mereka berada di luar pemerintahan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu adalah oposisi. Nah, akan tetapi kalau yang kita perhatikan di sini, ternyata oposisi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin itu bukan hanya mengkritisi kebijakan pemerintah, akan tetapi justru melakukan sebuah pemberontakan. Baik, kita lanjutkan. Lalu tujuan FDR adalah menuntut pengubaran Kabinet Hatta atau menjatuhkan Kabinet Hatta dan melakukan tindakan pemogokan. FDR sendiri didukung oleh organisasi komunis seperti PSI, PBI, PKI,
Pemuda Sosialis Indonesia, dan SOBCI. Penyebab kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Seperti tadi yang sudah disinggung di depan, atau sudah disinggung sebelumnya, bahwa Front Demokrasi Rakyat itu mengkritisi kebijakan Kabinet Hatta, bahkan menjadi oposisi terhadap Kabinet Hatta, dan akhirnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Apa yang menyebabkan mereka itu mengkritisi Kabinet Hatta atau mengkritik Kabinet Hatta? Yang pertama adalah tentang pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Lalu yang kedua, tidak ada perwakilan dari golongan komunis dalam Kabinet Hatta. Dan yang ketiga, pelaksanaan persetujuan Renville. 3 hal itulah yang menjadi penyebab kritik terhadap Kabinet Hatta. Kedatangan musuh dari Uni Soviet. Di latar belakang, tadi kalian sudah dijelaskan atau di latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun, bahwa kedatangan musuh dari Uni Soviet adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan tersebut. Kenapa bisa demikian? Nah, kalian perhatikan. Karena kedatangan musuh dari Uni Soviet membawa pemikiran yang disebut dengan jalan baru. Musuh menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan kaum komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dengan PKI, begitu juga dengan FDR, dan kemudian melakukan pemberontakan. Jadi, seperti itu. Aksi-aksi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Yang pertama, melancarkan propaganda anti pemerintah. Yang kedua, mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh dan petani. Yang ketiga, melakukan pembunuhan-pembunuhan antara lain pembunuhan terhadap Dr. Muwardi dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Yang keempat, menjadikan daerah Surakarta sebagai daerah Wild West. Yang kelima, memusatkan basis perjuangan di Madiun. Dan yang keenam, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, musuh memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Upaya pemerintah dalam meredakan pemberontakan PKI Madiun. Jadi di sini pemerintah dalam berupaya untuk meredakan atau menghentikan pemberontakan PKI Madiun itu tidak langsung menggunakan kekuatan senjata atau tidak langsung menggunakan kekuatan militer. Akan tetapi pemerintah berupaya terlebih dahulu untuk berunding atau berupaya secara diplomasi. Nah, hal itu bisa dilihat dengan upaya pemerintah melakukan berbagai langkah atau upaya-upaya diplomasi dengan mengikut sertakan tokoh-tokoh seperti Tan Malaka. Namun, upaya dari pemerintah untuk berdiplomasi dengan musuh dan kelompoknya itu ternyata tidak berhasil. Sehingga pemerintah akhirnya dalam meredakan pemberontakan PKI Madiun harus menggunakan kekuatan militer atau kekuatan bersenjata. Akhir pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Karena usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap musuh Amir Sarifuddin dan kelompoknya tidak berhasil, kemudian pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata atau militer untuk meredakan pemberontakan PKI Madiun. Pemerintah kemudian menugaskan Kolonel Gatot Subroto
yang berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Melakukan penyerangan terhadap Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Sungkono. Selain unsur TNI, dalam upaya penumpasan PKI Madiun, pemerintah juga dibantu oleh unsur Polri. Kemudian, pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil dikuasai lagi oleh TNI dan Musso sendiri melarikan diri, namun dalam pelariannya, Musso tewas tertembak di Ponorogo, sedangkan Amiruddin tertangkap di Purwodadi. Maka, dengan tertembaknya Musso dan tewasnya Musso, kemudian tertangkapnya Amir Sarifuddin di Purwodadi, maka pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 telah berhasil dipadamkan oleh pemerintah melalui kekuatan militer atau kekuatan bersenjata. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan di sini sebelum Pak Hari mengakhiri pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang agar kita tidak mengulang apa yang pernah terjadi pada tahun 1948. Artinya begini, bahwa Indonesia yang kita cintai itu telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, seperti yang sudah Pak Hari singgung di depan, dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1949, kita masih harus berupaya mempertahankan kemerdekaan. Kenapa? Karena Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih ingin menguasai Indonesia. Nah, akan tetapi justru pada saat itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Madiun pada tahun 1948, di mana seharusnya seluruh elemen bangsa itu bersatu untuk membantu pemerintah. Tentunya kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sebagai generasi yang akan mewarisi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bisa merawat kebinekaan, harus bisa merawat kebersamaan, harus bisa merawat persatuan dan kesatuan, harus punya rasa patriotisme dan semangat nasionalisme yang tinggi. Sehingga apa yang terjadi pada tahun 1948 tidak terjadi lagi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua atas perhatiannya yang telah menyimak dengan baik materi yang Pak Hari sampaikan. Tentunya untuk menambah wawasan kalian, kalian bisa mencari referensi yang terkait, baik itu melalui internet maupun sumber bacaan yang lain, agar pemahaman kalian tentang peristiwa pemberontakan PKI Madiun bisa lebih bertambah luas lagi. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.